Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmalisa Gustiana dengan NPM 20520111016. Saya di sini akan membuat video tugas hukum adat, disuruh membuat video contoh kasus hukum adat. Dan di sini contoh kasus yang akan saya ambil kasus waris hukum adat. Dan sebelumnya pembahasan akan saya bahas contoh kasus dan pembagian harta waris. Mewaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian warga warisan berdasarkan prinsip dan syariat Islam. Umumnya disebut juga dengan ilmu faraid. Ilmu inilah yang digunakan untuk atau melakukan pembagian harta kepada para ahli waris. Memahami ilmu mawaris adalah fardu kifayah, artinya jika ada yang sudah mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Akan tetapi, saat ini semakin sedikit orang yang memahami ilmu ini. Terdapat 3 pihak yang wajib terlibat di dalam rukun waris, yaitu yang pertama, pewaris. Pewaris itu adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal dunia, kemudian hartanya diwarisi kepada ahli warisnya. Dan yang kedua, ahli waris. Ahli waris ini adalah orang yang memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris dan akibat kemerdekaan budak. Dan yang ketiga, tirkah. Tirkah adalah harta warisan yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengurus jenazah pewaris serta penyelesaian utang piutang terkait dengan pewaris. Hal ini yang harus diketahui dari ilmu mawaris. Berikut beberapa ketentuan di dalam ilmu mawaris. Yang pertama, pembagian warisan dalam agama Islam dilakukan secara adil. Dan yang kedua, pembagian warisan dalam agama Islam mengangkat derajat kaum wanita. Dan yang ketiga, mawaris mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan warisan atau yang menghormati sebagai ahli waris. Dan yang keempat, mawaris juga mengatur siapa saja yang tidak berhak mendapatkan warisan berdasarkan sebab-sebab tertentu, misalnya seperti pembunuh. Begitu juga orang yang murtad dari agama tidak berhak mendapatkan warisan. Dan yang terakhir, mawaris juga menyebutkan beberapa golongan yang menjadi ahli waris secara rinci. Kemudian, aturan harta warisan dan siapa yang berhak menerima. Agar bisa menghitung pembagian harta warisan secara adil, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data kekayaan bersih dahulu. Kekayaan bersih yang dimaksud ialah seluruh aset yang dimiliki dan sudah dikurangi dengan utang atau kewajiban lain yang belum lunas. Yang berhak menerima harta warisan atau hal waris adalah kakek, nenek, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung perempuan dari saudara kandung perempuan, saudara kandung laki-laki, istri anak laki-laki dan saudara laki-laki, suami, paman, anak dari perempuan, laki-laki yang memerdekakan budak dari perempuan yang memerdekakan budak. Nah, di sini contoh kasus waris. Bapak Syukur wafat meninggal dunia, harta waris sebanyak 26 juta kan. Dan ahli waris ini terdiri dari bapak, istri, satu orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Almarhum mempunyai hutang sebesar 1 juta dan mempunyai wasiat sebesar 1 juta. Sedangkan semua biaya
perawatan sudah ditanggung oleh kantor. Jadi pertanyaannya, berapakah bagian untuk tiap-tiap anak perempuannya? Jadi di sini kita bahas ya. Dzawil furud adalah al-waris yang sudah ada ketentuannya di dalam Al-Qur'annya. Berikut ini ketentuan pembagian waris yang pertama. Ketetapan bagian harta warisan suami 1/2 apabila istri tidak meninggalkan anak sebagai ahli waris. Kedua, 1/4 apabila istri meninggalkan anak sebagai ahli waris. Kesannya ketetapan bagian harta warisan istri 1/4 apabila istri tidak meninggalkan anak sebagai ahli waris. 1/8 apabila istri meninggalkan anak sebagai ahli waris. Ketetapan bagian harta warisan ibu 1/3 jika mayit tidak meninggalkan keturunan, 1/6 jika mayit meninggalkan keturunan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.